Kalau di total perusahaan yang sudah didirikan itu 10. 10? Yang bertahan 4. Jadi success rate-nya 40%. 60% itu nggak lanjut gitu. Tapi yang pertama yang harus difikirkan adalah berapa, ini untuk perintis gitu ya, berapa uang yang sedikit mungkin yang bisa dikeluarkan per bulan untuk bertahan hidup. Dicatat tuh, catat dulu, ini penting nih. Berapa uang Paling minim yang bisa dikeluarkan untuk bisa bertahan hidup. Oke, itu udah wajib itu Mas ya? 5 tahun pertama tuh hidup di titik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di Let's Talk. Oke, di episode ketiga kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah hebat nih. Tadi yang episode 1 dari mulai businessman, episode 2 profesional, yang ketiga ini mungkin campuran nih. Asik banget nih, dan beliau ini merupakan seseorang yang sangat luar biasa, co-founder dari Gapai dan juga sekaligus CEO dari Gapai, yaitu Mas Tio. Hai Mas Nah, sebelum kita mulai nih, sebelum kita kenal lebih jauh, gue mau ngasih disclaimer bahwasannya nih kita take-nya di malam nih, ini malam hari dan juga kita di cafe. Jadi mungkin mohon maaf kalau misalnya listeners dengerin suara berisik, baik dari suara crowd, audience, ataupun suara motor-motor dan mobil. Oke, nah mungkin langsung aja tanpa berlama-lama kita sambut Mas Tio. Malam, Mas Bagas. Malam Mas. Gimana Mas? Tadi macet nggak Mas di sini Mas? Lancar sih, enak juga. Kira-kira 30 menit dari rumah. It's pleasant. Oke. Nice. Oke Mas, mungkin kita start small dulu. Mungkin pengen kenal dulu sama Mas Tio lebih jauh nih. Ya. Nah, mungkin Mas Tio sebenarnya bisa ceritain sedikit tentang perjalanan hidupnya. Dari mulai background-nya apa sebenarnya, terus dari mulai aku juga sempat research bahwasanya pernah jadi dosen, terus sampai akhirnya membangun Gapai. Oke. Thank you Mas Bagas, thank you Let's Talks. Malam yang semangat banget hari ini. Nama gue Tio. Jadi secara background mungkin dari educational, dari secara edukasi, gue S1 di Prastia Mulia, jurusan marketing. Pada waktu itu, kemudian dari semester 2, semester 3 tuh sebetulnya udah merintis usaha. Oke. Gitu. Jadi pada waktu itu tuh passionate banget sama brand, bikin logo, ya kan, kemudian bikin visual identity dan lain-lain. Dan di Prasmul tuh di tahun kedua yang bisnis itu selalu bikin bisnis. Jadi gue bikinin logo, bikinin booth untuk mereka-mereka yang bikin bisnis. Itu pertamanya. Habis itu akhirnya perusahaan pertama gue namanya Arat Desain Internasional, lahir di tahun 2012 dan akhirnya lulus di 2015. Oke. Ngelanjutin bisnis, 2017 gue melanjutkan studi master di Itali, Domus Academy di Milan, ngambil master in business design. Business design? Business design. Karena gue bisnisnya di desain, tapi expertise gue di bisnis gitu, jadi gue pengen ambil business design gitu. Di situ transformatif banget. Pengalamannya ketemu teman-teman dari berbagai macam negara dan gue bisa dihargai dan bisa berprestasi di sana tuh merubah pola pikir lah. Sampai akhirnya tuh perusahaan Itali ada yang mau partneran sama perusahaan gue di Indonesia tuh untuk ngelebarin bisnisnya di situ. Gue balik karena gue waktu itu berangkat scholarship dibantu sama dosen-dosen di Prasmul. Salah satu dosen Prasmul dibilang kayak, lu udah balik di Indonesia, lu bantuin lah ngajar. Akhirnya juga sembari ngajar di Prasmul. Gua ngajar di Prasmul dari tahun 2018, ngajar branding, ngajar event, ngajar bisnis. Dan pada tahun 2022 mencoba untuk diversifikasi bisnis lah. Oke. Dari tadinya Arat itu fokusnya di desain, mulai fokus sama karena gua ngajar ke edukasi. Nah di situ ada ibaratnya accelerator pertama dari Singapura namanya Antler. Oke. Accelerator itu ada program sekitar 6 minggu. Di akhirnya kalau lolos di funding 100.000 US dollar. Nah kita masuk tuh di situ. Rupiahnya berapa tuh Mas? Kalau 100.000 US dollar, berapa rupiah tuh Mas kira-kira Mas? Biar teman-teman bisa bayangin. 1,6 miliar lah pendanaannya pada waktu itu. Nah disitulah awalnya mulai kita bikin startup. Karena kan itu pendanaannya dari venture capital atau pemodal Ventura. Namanya dulu Academics, jualan learning management system. Dan di tengah jalan pivot ke Gapai. Baru Gapai ini menjadi platform
tenaga kerja Indonesia yang mau kerja keluar 2022 sampai sekarang. Nah mungkin kalau ada yang mau dielaborate dari situ silahkan. Wah, Bagas. tadi dari mulai dosen akhirnya back to personal dan juga ngajar juga tentang branding and etc. Terus juga mulai juga untuk bangun startup juga nih, dapat funding dari VC, venture capital, dan akhirnya pivot ke Gapai. Nah, teman-teman mungkin pengen tahu nih, Mas, kesulitan dalam berbisnis tuh awal mulanya tuh kayak apa sih, Mas? Challenge di awal itu kayak kok berani gitu? Kenapa nggak jadi brand spesialis aja di perusahaan-perusahaan besar gitu? Atau mungkin di luar negeri sekarang di Italia ya udah stay aja di sana gitu. Betul. Kenapa harus bangun sebuah startup yang mungkin juga banyak banget data yang gagal di 10 tahun pertama nih, Mas? Betul, Mungkin. betul. Termasuk saya, Mas Bagas. Jadi kalau di total perusahaan yang sudah didirikan itu 10 yang bertahan 4. Jadi success rate-nya 40%. 60% itu nggak lanjut gitu. Tapi ada 2 mindset atau pola pikir yang aku pikir 4 ini yang bertahan sampai sekarang itu bertahan karena pola pikir yang kurang lebih sama. Jadi kalau ngelihat 6 bisnis yang gagal itu pola pikirnya bagaimana return on investment atau gimana duit gue balik gitu ya. Oke. Jadi gue punya modal segini, gue jualan ABCD, habis itu dalam 1,5 atau 2 tahun duitnya balik. Kalau bisnis buat teman-teman yang ibaratnya mau memulai bisnis dan pengen mendapatkan ibaratnya keuntungan langsung di awal, itu kan mentalitasnya seperti itu. Itu susah. Umumnya seperti itu. Umumnya seperti itu. Bisnis menurut gua adalah ketika kita genuinely atau secara tulus mau membantu orang sustain bisnisnya atau bisa jalan. Karena waktu pertama kali gue bikin bisnis itu gue pengen bantuin orang-orang yang lagi merintis bisnis, bikin logo, bantu atau helping gitu. Nah karena energinya ngebantu, orang tuh melihat value-nya. Nah orang habis itu mau membantu kita untuk bertahan sampai sekarang. Tapi kalau kita mentalitinya ambil, take gitu, pokoknya dapat profit dari sini, energi yang kita tularin orang tuh kayaknya, aduh nggak deh, kayaknya gue mau diambil nih gitu. Jadi mungkin challenge-nya dulu pola pikirnya bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya di titik tertentu, tapi di awal kita harus sadar kita tuh punya apa, strength-nya dan keunggulannya atau kekuatannya dan apa yang kita bisa bantu orang lain. Mulai dari situ. Oke. Nah dari situ tuh orang punya apa ya, ibaratnya budi lah, balas budi lah. Kalau kita kasih bantu orang lain, orang akan berusaha untuk bantu kita. Di situ jejaring terbentuk dan akhirnya tidak sengaja tiba-tiba bisnis ada. Dulu tuh nggak ada modal sama sekali. Nggak ada modal sama sekali. Pertama kali kantor itu dipinjemin sama arsitek senior kita karena kita bantuin dia. Terus ya udahlah pakai kantor gua. Di energy. Di energinya di situ. Terus habis itu kita bikin PT juga dari sisa profit yang akhirnya kita bisa simpan. Nah dari profit itu kita bikin bisnis yuk biar ROI-nya segini, nggak jalan. Oke. 6 perusahaan tadi tuh. Betul. Yang tadi itu. Jadi aku bilang kalau memang secara genuine kita pengen membantu market kita sustain bisnisnya. Mungkin itu ya kalau pandanganku. Ya. Oke. Tapi kalau dari teman-teman nih Mas, mungkin ada nih banyak yang punya mindset seperti itu. Tapi ya mungkin mereka juga realistis Mas. Maksudnya mereka mungkin sebenarnya punya ide yang brilliant untuk ngebantu banyak, become the problem solvers lah mungkin produknya ataupun jasanya. Tapi mereka masih butuh sustain juga dalam ekonomi nih. Mereka juga harus kerja. Tapi kalau misalnya mereka buat bisnis, mereka juga takut pivot nggak nih full nih. Ya. Karena mungkin operasional sehari-hari nih butuh dari gaji dulu nih misalnya nih. Banyak teman-teman yang kayak gitu nih. Nah saran dari Mas Teo, insight dari Mas Teo apa sih untuk oke, gue full deh, gue all in di bisnis atau ya udah gue ngumpulin dulu strength-nya, energinya, modalnya, desainnya, baru gue all in untuk di dalam bisnis. Ya, pertanyaannya menurutku sangat penting gitu ya, apalagi untuk pebisnis pertama. Yang pertama yang harus difikirkan adalah berapa, ini untuk perintis gitu ya, berapa uang yang sedikit mungkin yang bisa dikeluarkan per bulan untuk bertahan hidup. Dicatat tuh, catat dulu, ini penting nih. Berapa uang paling minim yang bisa dikeluarkan untuk bisa bertahan hidup? Oke, itu udah wajib itu Mas ya? 5 tahun pertama tuh hidup di titik itu. Itu dulu, itu mentalitas awalnya.
Karena banyak yang akhirnya berbisnis, dan dari berbisnis, ya kan gue pengusaha itu banyak uangnya gitu kan. Iya, Jadi habis itu dia spend, habis itu dia kesulitan gitu. Tapi kalau kita mulai dari, oke, saya ambil resiko besar, tapi keuntungan jangka panjangnya bisnis adalah kita nggak perlu kerja lagi untuk akhirnya bisa mendapatkan uang. There's system. Ada sistem gitu kan. Itu kan investasi ya, resikonya besar. Berarti kita harus taruh posisi di mana kita harus seminim-minimnya dulu untuk bertahan gitu. Nah kadang misalnya sudah kerja, punya certain lifestyle, susah nuruninnya. Susah banget, Mas. Susah banget nuruninnya gitu. Apalagi influencer di mana-mana mungkin kayak once become needs akhirnya kan mungkin ya. Betul. Ya menurutku di 5 tahun pertama itu untuk survive harus jago defense. Oke. Defense itu atau bertahan itu adalah cost seminim-minim mungkin ya kan. Ini kalau kita sebagai pengusaha ibaratnya defense-nya lemah, bisnis juga pasti lemah. Kita personal nih, maksudnya Betul. kita lemah, bisnisnya juga lemah nih. Pasti lemah, pasti mudah keluar uang gitu. Jadi kalau menurut aku pertama adalah bagaimana kita bisa punya mentalitas untuk bertahan dalam 5 tahun gitu. Nah dari titik itu baru teman-teman mikirin nih, oh oke, udah punya lifestyle yang cukup rendah, gimana gue bisa meng-create value atau menciptakan nilai dengan skills gue, di mana bisa ada nilai tambah dari situ, baru dari titik itu gitu. Mungkin itu dulu Mas Bagas. Menarik banget. Jujur ini mentalitas yang harus dipunyai itu Mas ya. Berarti dari awal emang 5 tahun pertama nih guys. 5 tahun pertama itu harus tahu nih, berjuang dulu lah at least seminimal mungkin nih tadi. Betul. Expense untuk living cost-nya gitu mungkin ya. Dan baru setelah itu kita pelan-pelan buat ngeliat value apa yang bisa kita kasih nih. Exactly. Kita kontribusi ke dalam masyarakat kecil dulu lah Mas ya. Nggak usah luas dulu lah. Kita bicara soal masyarakat kecil dulu, baru nanti kita value, kita translate ke yang lebih besar lagi. Ya, karena kantor pertama gue, Gas, itu di atas Indomaret, bekas gudang, tidur di situ, kerja di situ gitu. Tapi Really? yes, di Karawaci dulu kantor pertamanya. Dan kita nge-serve 20-an klien lah pada waktu itu untuk bertahan hidup dengan gaya hidup yang sangat minimum gitu. Nah, ini yang sepertinya tidak disuarakan dan tidak umum gitu. Kayaknya bayangannya kalau udah jadi pengusaha hidupnya wah gitu. Tapi itu setelah 20 tahun gitu. Nah, itu dia Mas. Ya. Mungkin sebelumnya kita minum dulu nih Mas. Siap. Kopi enak dari Les nih Mas. Masya Allah nih. Enak banget. Nah Mas, tadi menarik banget nih soal, ini kita bedah lah mitos sedikit ya terkait bisnis. Banyak anak-anak muda sekarang yang mungkin kayak dia ngerasa jadi bisnis enak banget ya. Kayak gua autopilot, gua bisa jalan-jalan ke luar negeri, kayak duit datang buat gua, money works for me gitu ya. Tapi kan mereka nggak tahu mungkin nih sebenarnya mungkin kita bisa kerja 24 jam di awal kan maksudnya. Mungkin kita bener-bener kepikiran tidur tuh mungkin kepikiran bisnis juga nih. Kalau jadi employee at least 8 hours kerja, oke, kita bisa taruh dulu semuanya di kantor, balik ke rumah, besok kerja lagi. Nah, tapi banyak banget nih yang kita kayak orang-orang mikir bahwasanya jadi bisnisnya tuh enaknya doang nih. Nah, dari Mas Tio sendiri, kira-kira kesulitan apa sih yang dialamin dari mulai buat bisnis di awal sampai akhirnya running nih Mas? Ya, ya. Menurut gua, Gas, justru bisnis untuk orang yang baru kelar kuliah gitu ya, atau umur 20 sampai 30 ya misalnya, Gen Z pada rentangnya sekarang, adalah aktivitas atau pilihan karir yang lu bener-bener bisa nemuin diri lu sendiri di situ karena bisnis menuntut lo untuk 24 jam mikirin itu. Gue sangat percaya bahwa 20 sampai 30 habiskan waktu untuk mencari apa yang bisa saya lakukan, dan dari apa yang saya lakukan itu saya bisa menemukan jati diri saya gitu. Kalau kerja 8 jam, right? Tapi kalau usaha, itulah waktu kita untuk akhirnya spend mungkin 10 jam, 12 jam, bahkan 16 jam di waktu yang tertentu untuk membangun dari scratch. Tapi yang pasti adalah nggak mungkin membangun bisnis dimanapun itu tidak menarik kita untuk memikirkan banyak sekali hal dan isinya chaos dan masalah. Itu adalah yang diambil. Tapi kalau teman-teman masih muda ibaratnya, itu adalah paling rewarding dan fulfilling yang bisa diambil untuk akhirnya kita tahu yang gue suka tuh ini loh, yang gue pengen tuh ini loh, dan lain-lain gitu. Oke, ngomongin soal yang gue pengen, yang gue suka. Kalau bahasa sekarang mungkin passion ya Mas. Ada orang malah kan istilah Jepang tuh kaizen gitu kan ya. Nah maksudnya banyak banget nih dari para listeners yang masih bingung kayak gue kejar passion atau gue
realistis aja, udah gue kerjain aja yang sekarang. Nah, apakah passion tuh bisa tumbuh atau emang lo harus nyari terus Ya. gitu? Oke, jadi kalau dalam pengalaman gua mungkin nggak sepenuhnya gue bilang passion ya, tapi gue bisa membayangkan jika gua harus mengerjakan ini sampai 30 tahun ke depan, 30 years? I can live with it gitu. Really? Gue bisa menikmati, gue bisa enjoy dan gue bisa sustain. Itu adalah menemukan apa yang kita suka. Karena ada orang yang let's say nulis bisa 4-5 jam dia enjoy, ada yang 10 menit aja udah tough banget, udah nggak bisa. Itu mungkin iya passion, mungkin, tapi ada menurutku bakat, ada menurutku kecenderungan, ada pola perkembangan waktu kecil yang membuat orang itu kira-kira dia suka di mana gitu. Even bahkan di bisnis pun ada yang sukanya di lapangan, di pasar, dealing with customers, gitu ya, negotiate dan lain-lain. Ya, dia ada di market dan dia berinteraksi dengan pasar. Ada yang di kepalanya dan berinteraksi dengan ide dan gagasan, ya kan? Itu sukanya yang mana gitu. Oke. Misalnya buat aku pribadi, ibaratnya berbicara, negotiate, habis itu mengembangkan konsep, mengajar, itu adalah kayaknya 10-12 jam ngelakuin ini oke deh. Dalam terus-terusan, nah itu menurutku definisi aku menemukan passionnya. Jadi kalau misalnya menciptakan melakukan satu hal, habis itu merasa burnout dan susah, berarti oke. Apa yang gue bisa lakukan ke depan secara sustain bertahun-tahun ya, itu yang mungkin harus dicari gitu. Poinnya tadi yang saya ambil, di umur 20 sampai 30 fokuslah ke situ. Fokuslah untuk mencari apa yang gue bisa berkarya di situ gitu ke depannya gitu. Karena you have time. Oke, mau itu career atau mungkin Exactly. usaha, whatever. Yang Doesn't penting matter. Yeah. value-nya sesuai gitu ya. Betul. It's about finding yourself. Betul. Oke. Nah, udah sampai sini belum, kita ingin tahu juga nih Mas, gapai. Karena kemarin baru-baru ini ada trends ya. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu nih. Nah, mungkin gapai itu menjadi sebuah platform gitu yang sangat menarik. Saya juga sebelumnya belum tahu nih gapai apa. Mungkin boleh ceritain nggak Mas, apa itu gapai dan kenapa harus gapai? Oke, jadi gapai adalah sebuah platform yang didesain secara khusus untuk pekerja di Indonesia yang mau kerja ke luar negeri sebagai pekerja migran. Oke. Kenapa ini penting? Karena jadi saya itu dulu juga waktu mungkin background-nya gapai sedikit gitu ya. Yeah. Jadi waktu aku mengajar itu juga pernah diminta oleh United Nations untuk mengajar pekerja kelas biru atau blue collar atau pekerja pabrik di berbagai macam daerah. Nah, ketika saya ngajar, saya ngelihat bahwa bicara passion, bicara mindset itu oke, orangnya semangat. Tapi circumstances-nya dia atau lingkungannya dia membuat dia tetap di situ aja. Oke. Jadi untuk membantu seseorang tidak hanya harus diajarkan, tapi dikeluarkan dari circumstances-nya. Salah satunya adalah kerja ke luar negeri, gitu. Oke. Saya melihat bahwa buat orang Indonesia yang stuck di sini, kerja ke luar negeri ini transformatif literally. Gajinya bisa naik 3-6 kali lipat. Wow. Dia bisa bekerja dengan setidak-tidaknya 5 nationalities yang berbeda. Dia bekerja dengan bahasa Inggris, CV-nya adalah CV internasional. Jadi itu adalah misi atau apa ya, semacam ya mission ya, yang kami ingin bawa untuk sebanyak-banyaknya orang itu mengambil pengalaman internasional untuk merubah karir hidupnya ke depannya gitu. Jadi itu adalah Gapai. Nah, Gapai platformnya ngapain ya, mungkin ibaratnya mengumpulkan tenaga kerja yang ingin kerja ke luar negeri, menyeleksi dan menempatkannya ke perusahaan-perusahaan di sekarang 6 negara. Ya. Diulang. Jadi Gapai sekarang beroperasi untuk menempatkan user kita sekarang ada 30.000 di seluruh Indonesia. 30.000 active users ya? 30.000 active users. Menempatkan ke 6 negara di Timur Tengah, Saudi, Qatar, Kuwait, UAE, dan Eropa Tengah. Eropa Tengah, Hungaria, Romania, Sun itu Bulgaria, Cekoslovakia, dan Eropa Barat tuh Jerman, Austria, dan Switzerland. Gitu. Nah, dikit nih Mas, dari POV audience nih mungkin. Gue jadi pengen ke luar negeri, gue pengen kerja nih. Gimana sih Mas caranya Mas di Gapai? Gimana cara gue bisa apply? Bahasa gampangnya lah gue daftar lah, ya kan? Terus gue bisa punya opportunity untuk ke luar negeri, even though gue mungkin skill gue kurang,
ataupun bahasa Inggris gue nggak sebagus itu karena kan gue mau ngomong pakai bahasa apa di luar gitu. Gimana Mas cara Gapai untuk bisa Oke, tackle that jadi problems? mungkin secara praktis bisa ke gapai.id, register di sana, upload CV-nya, Upload CV. Ikutin tes bahasa Inggrisnya, dan Gapai akan memberikan rekomendasi lah terhadap job mana yang ideal untuk pengalaman dan kemampuan bahasa Inggris. Pengalaman dan kemampuan bahasa Inggrisnya. Betul. Tapi, guys, ini sama mirip kayak entrepreneur menurut gua untuk kerja ke luar negeri. Ini adalah risiko besar ya. Lo keluar untuk setidak-tidaknya 2 tahun, 2 years at 2 least. years, ya, ke negara orang yang lo bawa adalah skill dan karakteristik lo, dan lo bisa sukses, bisa stres, ya kan? Oke, dua bilah mata pedang nih Mas. Betul. Sehingga ketika ditanya apa kunci untuk bisa keluar negeri, mentality lagi-lagi untuk mau menjadi diri yang lebih baik itu nomor 1. Oke. Karena banyak yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, tapi pokoknya saya tahun depan mau kerja ke luar negeri lewat Gapai. Dia berangkat. Serius ini? Serius. From zero. Nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, tapi mentalitasnya kuat. Ada yang ibaratnya punya pengalaman, ada yang ibaratnya bahasa Inggrisnya bagus, mentalitasnya nggak kuat, ketemu user, dia ragu, dia bimbang, dan lain-lain. So, gue entrepreneur nih, tapi gue merasa migrant workers tuh lebih entrepreneurial. Pekerja migran tuh lebih entrepreneurial daripada lu sendiri. Gue sendiri. Karena dia berani ninggalin keluarganya dalam waktu yang lama, percaya sama dirinya, kerja ke luar negeri, ngubah hidupnya, balik menjadi orang yang completely different. Gitu. Nah itu yang membuat kita happy banget ngejalanin Gapai. Again, impactful. Ujung-ujungnya value yang mau lo bawa tadi untuk ngebantu. Tadi kan ada istilah ngebantu yang gue highlight aja. Teman-teman mungkin kalau punya hobi atau punya keahlian, coba deh pikirin. Mungkin gampang gini Mas ya, di sekitar kita tuh ada masalah apa sih? Exactly, ya kan? Kita coba lihat dulu apa yang sehari-hari kita alamin. Dari adik lo, mungkin keluarga lo. Terus kira-kira lo punya skill apa atau apa yang lo tawarkan untuk bisa bantu gitu kan ya? Betul. Baru nanti mikirin soal bisnisnya lain lagi tuh. Betul. Kita gali dulu nih potensi kita apa nih kan. Wah luar biasa Mas. Dan nambahin satu lagi guys, menurut gue yang penting adalah genuinely curious atau rasa ingin tahu terhadap sekitarnya tuh harus lebih gede daripada apa yang kita anggap kita bisa kasih. Jadi menurut gue ada kata-kata bahasa Inggrisnya humility atau kalau kita bisa bilangnya humble gitu ya. Menurut gue definisi humble adalah lebih tertarik kepada apa yang kita nggak tahu daripada apa yang kita tahu. Jadi kalau orang hidup, gue bisa ini, gue punya skillnya ini, dan gue tertarik untuk bikin lo untuk dapat skill gue, itu susah. Tapi kalau dia datang kosong, gue sangat tertarik dan gue nggak tahu semuanya, jadi gue ingin tahu, lo bisa nawarin solusi yang lebih banyak. So, curious, rasa ingin tahu lebih penting daripada apa yang lo punya sekarang. Karena dengan rasa ingin tahu lo tahu sesuatu, dan lo bisa offer sesuatu yang lebih bagus dari situ. Oke, ngomongin soal curious nih. Gimana Mas cara nambahin curiosity itu sendiri? Soalnya kan banyak banget nih orang yang udah kayak, udah terlalu banyak informasi nih. Udah di era sekarang, gue tahu soal ini, kayak malah jadi pusing gitu Mas. Nah, tapi kalau yang gue tahu Mas dari negara kita sendiri juga, tingkat literasi kita nih masih sedikit, mungkin bisa dibilang agak sedikit rendah ya Mas ya, mohon maaf ya Mas ya. Jadi mungkin apakah baca buku itu juga salah satu hal itu Mas untuk menumbuhkan curiosity Mas? Sangat. Jadi kalau ingin menjadi orang dengan rasa ingin tahu, kita ubah nih informasi praktis menjadi informasi komprehensif. Apa nih yang praktis? TikTok, Instagram, itu boleh untuk akhirnya selingan waktu dan lain-lain, refreshing. Tapi jangan menjadi media konsumsi utama. Tapi informasi komprehensif, buku, artikel, podcast, diskusi langsung dengan mentor atau siapapun yang kalian inspire, itu kalian akan mendapatkan ibaratnya makanan yang bergizi gitu. Karena kalau yang ini fast food, ya seminggu sekali oke. Atau 5 menit, 10 menit, atau setengah jam sekali oke. That's fine. Tapi teman-teman harus build habit untuk mencerna dan mengkonsumsi informasi komprehensif. Karena dari situ cara pikir, cara pandangnya akan berkembang. Bahasa simpel ini mungkin, kita
informasi praktis tadi itu dari mulai apapun yang kita lihat ya, dari sosial media kita, dari TikTok, Instagram, ataupun mungkin dari peers terdekat kita gitu. Terus juga, tapi kita harus bisa transform ke informasi yang komprehensif. Nah, ya. tapi banyak orang yang akhirnya bosan, Mas. Maksudnya dia lebih tersita dengan informasi yang praktis, tapi dia nggak mau convert ke yang komprehensif karena menurut dia terlalu berat, Ya. atau mungkin time consuming, Ya. atau mungkin simply nggak terbiasa. Ya. Nah, kalau dari Mas Tio sendiri, kebiasaan apa mungkin dari dulu mungkin yang sampai sekarang tuh benar-benar bisa membuat Mas jadi curious gitu? Ya, jadi mungkin dari yang simple baca buku. Dulu orang ngerasa kalau baca buku harus selesain. Iya. Habit gua kalau nggak suka gua nggak akan beresin. Oke. Jadi ketika gua bicara tentang informasi komprehensif, gua sangat selektif terhadap apa yang akan gua baca. Jadi aim-nya atau tujuannya adalah banyakin jenis buku yang gua paparkan, sampai gua temuin satu buku yang gokil, keren banget nih dia bisa nulis kayak gitu. Again, mentalitasnya sama dengan kerja gitu ya. Kayaknya gue baca ini 8 jam aja gue asik deh gitu. Nah itu harus ditemuin. Kadang-kadang kita, oh yang bagus nih, Morgan Housel, Psychology of Money, semua orang lagi baca. Bestseller gitu. Aduh, nggak asik nih, nggak suka gue gitu. Tinggalin aja, cari yang lain gitu. Karena buku pertama yang gue suka itu adalah buku bisnis yang pertama-tama dirancang untuk anak-anak, namanya Problem Solving 101 by Ken Watanabe. Simple banget bukunya. Boleh diulang nggak tuh? Biar mungkin teman-teman Iya. bisa catat nih dulu nih. Jadi Problem Solving 101 itu buku kartun yang menulis Ken Watanabe, itu profesor bisnis di Harvard University. Iya, itu tadinya ngajarin anak-anak SD untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Tapi yang make justru direktur C-level untuk akhirnya memecahkan masalah. Di situ gue bisa, kok orang mikirnya ada yang menjelimet, ada yang simple ya. Nah di situ gue suka banget. Nah dari situ membuka banyak buku-buku lain. Jadi kalau gue sih berpikir kayak podcast gitu. Gue suka beberapa, misalnya yang paling gue suka 3 gitu ya. Iya. 3 podcast yang paling gue dengar, Modern Wisdom. Terus misalnya Andrew Huberman, itu cukup berat lah. Cukup berat. Karena tentang medis dan lain-lain. Tapi yang simple itu Revisionist History, Malcolm Gladwell yang bikin buku Blink dan lain-lain. Gue banyak banget suka podcast. Tapi yang gue suka tuh gue religius lah. Berarti gue ajar terus gitu. Jadi menurut gue bukan masalah tentang komitmen, tapi masalah mencari mana yang lo suka sih. Tapi pasti dapat. Oke, berarti, nah para listeners berarti lu suka apa? Gak harus ikutin tren ya Mas ya, atau mungkin yang harus habisin. paling terkenal, yang paling banyak subscribers channel podcastnya, atau mungkin yang buku yang paling best selling lah. Yang penting lu cari apa yang lu suka, coba lu komit dan baca gitu. Apapun, karena gue yakin dengan lu banyak baca, dengan lu banyak denger, lu akan bisa punya ide-ide cemerlang dan lu bisa ngomong sama orang. Yes. Karena kalau di mana aja kita nggak pernah tahu kan Mas ya, kayak rezeki itu di mana nggak tahu ya Mas ya. Misal lu tahu ini, ketemu orang yang di bidangnya, lu cuma tahu luarnya aja, dia tertarik sama lo. Jadi tadi balik ke membangun kebiasaan untuk menjadi orang yang ingin tahu, menurut gua adalah informasi komprehensif, buku, artikel, podcast, nanti bahkan ke jurnal dan lain-lain ya. Itu penting dimulai dari sukanya baca apa. Suka gitu ya. Dulu ya. Dan paparkan, coba sebanyak-banyak mungkin. Baca aja satu untuk 5 menit, dapat nggak connection dengan buku itu gitu. Kalau nggak ya cari buku yang lain. Nanti dari situ lu tahu apa yang lo suka dan lo nggak bisa sehari nggak baca mungkin setengah jam atau 45 menit karena you so curious dengan itu gitu. Oke. Budaya yang mungkin kita harap semua lasers ataupun semua masyarakat Indonesia punya itu ya. Ya. Apapun bidangan, no matter Apapun bidangnya. what the fields Ya. they're in gitu. Pokoknya curiosity itu yang membuat lo tadi Mas, yang itu lo kan lebih penting daripada lo pingin tahu apa yang belum lo tahu. Ya. Dibanding dari yang udah lo tahu. Udah lo tahu. Oke. Ya. Di highlight, di stabiloin guys. penting banget. Nah, kita udah bicara dari mulai background, dari awal nih kita ketemu mindset, creating a good habits. Mungkin belum final nih kalau nggak ada ngomongin soal kegagalan Mas. Ya.
Karena yang gue percaya pribadi mungkin sama orang-orang yang banyak banget nih stigma ini bahwasanya lu nggak akan bisa sukses kalau lu belum gagal berkali-kali. Nah, pandangan lu dan pengalaman lu terkait gagal tuh gimana, Mas? Sekarang pun kayaknya ngelihat ke belakang, mungkin dari tengah tahun ke awal tahun, dari let's say 10 inisiatif yang dilakukan, mungkin 9 gagal. 9 gagal, 10% cuman success rate-nya. Success rate-nya 10%. Wow. Tadi gua ngejalanin bisnis 60% 6. gagal. Gagal adalah realita atau sesuatu yang menurut gua adalah metode yang paling bagus untuk belajar gitu. Metode yang paling bagus untuk belajar gitu. Misalnya lo sukses banget, lo dapat sales target lo menjual sesuai. Hari itu lo belajar apa? Tapi bandingin dengan lo harinya super sucks gitu ya. Gak dapet targetnya, ini gagal, cost membludak dan lain-lain. Dari situ lo kayak, gimana gue gak gini lagi ya gitu. Nah itu kan learning ya. Nah cuman jadi kita udah tahu bahwa ya gagal adalah realita yang harus dilakukan terus-terusan. Cuma kemarin gue baru baca riset nih, ini menarik ya. Jadi riset, apa sih yang membedakan petenis 5 terbaik dunia sama 25 terbaik dunia gitu kan? Apakah dietnya, apakah jam kerjanya, apakah jam latihannya, apa? Padahal ini masih yang terbaik nih. Terbaik dari yang terbaik. Iya. Mereka beda ya padahal ya? Beda. Jadi yang 25 terbaik dibandingin sama 5 terbaik. Apa sih yang membuat 5 terbaik ini nomor 5 terbaik gitu kan? Pasti dietnya sama. Pasti ibaratnya hours in-nya, kerjanya sama, kerja kerasnya sama. Paparan keturnya pasti sama. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau yang 5 terbaik itu kalau dia menang, misalnya main tenis menang shot gitu, yes gitu. Oke. Kalau dia gagal kayak tapi balik lagi. Oke. Sedangkan yang 25 itu kalau gagal kayak habis itu drop. Jadi resiliensi bahwa ya kalau gagal kayak this happen, gue udah nggak suka nih. Tapi itu balik lagi. Nah ini yang menurut gua mentalitas yang membuat orang bisa bertahan lama. Karena gagal akan terjadi, day in day out akan terjadi. Tapi ketika lu bisa di momen gagal yang lu ngerasakan sucks yang nggak enaknya, habis itu lu bisa lupain, lu jalan lagi dan lu belajar dari situ. Adalah yang membedakan 5 terbaik dengan 25 terbaik gitu. Nah itu mungkin gue baru realize ya, iya ya, gue gak pernah lebih dari sehari. Jadi misalnya gue down banget sama sesuatu, di hari itu gue, this is bad, dan segala macam. Tidur, besoknya, oke, start new day, apa nih yang bisa gue lakuin berbeda. Nah itu kadang kan orang bisa 3 hari, sebulan, habis itu dia dengan kegagalan ini, itu aja ruminasi terus aja. Nah itu menurut gua berat tuh jadi entrepreneur kalau bounce back-nya dari kegagalan tuh lama, karena akhirnya lu nggak bisa bergeliat lah. Jadi itu pola pikir gua terhadap kegagalan. Boleh kecewa, boleh sedih, boleh down, tapi lo harus gimana itu punya space di mana lo bisa bounce back dan do it all over again. Nah itu menurut gua. Oke, ngomongin gimana nih Mas. Tadi kan gimana? Gue pin sedikit teknikal ya, cara lo deh, metode lo gitu. Lo kan tadi bilang sehari lo gagal, oke lalu wow, savage gitu, apalah apapun. Tapi lo cepet banget nih, besok langsung kayak, oke, gue gagalnya kenapa, dan kira-kira apa yang buat gue gagal, dan gimana cara supaya nggak gagal lagi. Dan lo cepet recovernya. Ya. Nah, gimana cara cepet recover? Karena banyak orang juga tahu ilmunya, nyampe di otaknya kayak, gue nggak boleh gini, tapi it consumes their heart, akhirnya 3 hari, 4 hari, bahkan akhirnya mungkin jadi ngedown sampai depresi. Ya. Mental illness, sekarang lagi tren. Nah, gimana caranya Mas untuk lo bisa ngebuat, bukan mindset lagi, udah kayak sebuah alam bawah sadar lo kan, tiba-tiba kayak lo langsung, oke, gue bangkit lagi. Nah itu gimana caranya? Betul. Mungkin rada spiritual ya guys, karena menurut gue kuncinya syukur gitu. Jadi gue tuh misalnya dapat masalah gitu, ya nggak tahu itu mentalitas orang Indonesia juga, tapi ya gue kayak gitu, kayak oke, orang lain ada nih ngadepin di kayak gini, untung gue nggak kayak gitu. Jadi walaupun di titik itu kesel, tapi gue bisa melihat bahwa mungkin ini safety net yang Tuhan gue kasih, kalau nggak gue di bawah sini gitu kan. And then gue bisa belajar dan dari situ gue nggak akan kesini lagi gitu. Satu itu, yang kedua adalah oke, yang gue kejar masih ada A, B, C, D, E, F, G lain yang bisa gue fokuskan, dan gue tahu apa yang harus gue perbaiki di sini.
it's not the end of the world, gitu kan? It's not the end of the world. Kita bisa coba lagi, kita besok execute lagi, dan dari situ menurut gua kita bisa berkembang. Cuman later on, ketika menerima kegagalan, kasih space lo untuk nggak apa-apa kok. Maksudnya lo merasa sakit, painful, merasa sedih, merasa kecewa, merasa malu sama diri lo, kasih aja itu untuk lo rasakan itu gitu, sehingga dia memberi informasi kepada lo, berarti gue harus ngapain. Tapi jangan larut, Jangan lama-lama, jangan terlalu larut sama kesedihan ya Mas ya, karena nggak baik juga. Nggak baik juga gitu. Nah itu mungkin cara gue menghadapi kegagalan. Tapi kalau terakhirnya gitu ya, mindset gue adalah, gue selalu berpikir I win already. Itu I win already tuh kayak I win already. Gue udah punya bisnis, gue punya keluarga, there's so much things yang gue bisa syukuri. Gue udah menang gitu. Jadi yang gue harus fight adalah gimana gue melawan diri gue sendiri untuk gue bisa sedikit lebih baik. Itu menurut gue jauh lebih. Karena orang biasanya jadi entrepreneur tuh pagi to-do listnya segudang. Iya. Terus habis itu gue kayak, kalau gue nggak achieve semua ini, gue gagal. Habis itu dia beat themselves up gitu ya. Okay. Itu menurut gue juga tidak efektif. Jadi mentalitas bahwa dalam circumstances gue yang gue milikin sekarang, it's already a blessing gitu. Gimana kita lebih baik lagi gitu dari titik itu, menurut gue lebih ringan. Oke. Ngomongin lebih baik lagi nih, tentunya lu nggak akan bisa terus berkembang kalau lu nggak bisa manage waktu lo. Nah, kalau dari Mas Tio, kita belum sempat ngomongin nih soal manajemen waktu. Lu orang sibuk. Dari awal lu bilang gue kaget nih, lu buat 10 yang gagal 6. Oke lah, tapi yang gue pingin tahu tuh, lu buat 10 waktu lu gimana? Belum lu punya hal lain, lu ngajar, lu ngurusin tim lu. Nah, maksud gue dari seorang Mas Tio yang mungkin orang banyak bilang, gue gak punya waktu, gue sibuk men. Tapi lu sibuk banget nih. Nah, tips-tips apa, strategi apa supaya lu bisa ngatur waktu? Ya. Gitu. Gue penasaran banget nih. Ya. Pertama, dari almarhum bokap, itu dia bilang bahwa 50% dari kesuksesan adalah disiplin. 50% dari kesuksesan adalah disiplin. Oke. Disiplin adalah lo komit dengan apa yang lo rencanakan, lo komit dengan janji lo ke orang lain. Janji lo ke orang lain, amanah berarti ya? Amanah. Dan lo komit terhadap diri lo sendiri gitu. Jadi gimana pun caranya, menurut gue landasan awal lo adalah kesehatan lo. Dari situ baru ke spiritual lo, baru ke kerjaan lo gitu. Jadi disiplin tuh udah nggak, kalau orang nggak bisa ngelola waktu, dia nggak bisa di bisnis. Misalnya gue misalnya ya meeting sama orang and then dia telat setengah jam, itu adalah impresi yang sangat nyata bahwa dia nggak bisa ngelola waktunya dia. Jadi menurut gue disiplin mengelola waktu tuh penting banget. Yang kedua, ketika lo sudah disiplin, lo baru sadar bahwa waktu lo tuh banyak. Gitu. Really? Yes. Kalau lo bisa fokusin misalnya lo punya let's say 8 sampai 10 jam per hari. And then 30 menit bener-bener plan aja tuh. Jangan ngeloyor harinya gitu ya, tapi bener-bener lo plan. Pagi lo mau ngapain, siang lo mau ngapain, sore ngapain. By 4, jam 4, so many things you done. Kalau bener gitu. Lo udah meeting sama dia, lo udah bikin proposal untuk ini, lo udah spend good time untuk lunch dan segala macam, lo banyak yang lo lakukan. Yang masalah adalah lo nggak punya time limit gitu. Jadi misalnya gua meeting introduction call itu 30 menit. 30 menit nih? Oke. 30 menit. No need 2 hours, nggak butuh 2 jam. Kan orang kadang nge-slot meeting di cafe, habis itu nunggunya ngobrolnya panjang lebar. No, 30 menit. Get done. Team meeting nggak pernah lebih dari 30 menit. Team meeting tuh butuhnya adalah lo udah nge-plan sesuatu, lo di situ ngambil keputusan, ngapain 2 jam gitu. Oke. Meeting terlama gua adalah problem solving meeting, itu 1 jam. 1 jam meeting terlama. Serius nih Mas? Nggak ada yang lebih lama dari itu. Wow. Pre-meeting, post-meeting, itu yang penting. Pre-meeting siapa yang lo siapin, apa keputusan yang lo mau ambil, catatan apa yang harus disiapkan di situ, siapa yang harus baca. Oke. Kita mau ngapain nih game plan meetingnya. Post-meeting, next section-nya apa, siapa yang harus melakukan apa, kapan kita revisit, di mana kita revisit, dan lain-lain. Itu lebih penting daripada meetingnya. Gue merasa banyak spending waktu tuh habis di
meeting gitu atau ketemu orang dan segala macam. Sedangkan itu lo harus benar-benar jaga. And then lo punya 2-3 jam duduk, clock in, clock out, lo kerjain apa yang lo harus kerjain, more than enough gitu. Jadi menurut gue it's time management, menurut gue lebih kepada kedisiplinan lo melimit waktu yang lo bisa toleransi untuk menyelesaikan sesuatu. Oke, menarik banget nih. Berarti lu nge-list dulu nih, gue recap ya mas ya, lu list dulu nih kayak what's important. Mungkin lu prioritizing juga ya, mana tes yang perlu urgent dikerjain, mana effortnya segimana mungkin. Terus lu list down semua, ya lu kerjain satu-satu dan fokus. Nah kita ngomongin soal fokus nih mas, banyak banget orang yang terpecah fokusnya. Gampang banget, karena mungkin, kerja sambil bisa buka HP, ataupun kadang-kadang pikiran kita tuh gampang kemana-mana karena sekarang era informasi kan, era digital gitu. Orang dulu mungkin satu kerjaan fokus, dia fokus. Dan apalagi, I heard some saying gitu kayak, manusia sebenarnya nggak terlalu didesain untuk multitasking nih mas. Nah, gimana nih mas supaya lu bisa fokus, tapi on the other hand, lu juga harus multitasking. Simpelnya gini sih, lu olahraga apa gas? Olahraga gue yang paling gue suka sampai sekarang itu basket dan berenang. Lagi basket, lagi berenang, main HP nggak lo? Enggak sih. Iya nggak? Enggak sih. Jadi menurut gue teori fokus adalah flow ya. Ketika skill lo sama challenge lo di titik yang pas nih. Oke. Jadi kalau challenge-nya kegedean, tantangannya kegedean, skill lo kekecilan, lo panik, lo takut. Oke. Tiba-tiba lo ditaruh ke kokpit pesawat, bagas, berangkat. Keringet dingin lo, ya kan? Karena skill lo nggak nyampe. Tapi kalau skill lo kegedean, challenge-nya kekecilan, lo bosen. Gas, lu coba baca satu halaman itu 2 jam ke depan, satu halaman itu bosen karena lu olahraga itu udah paling flow tuh. Teman-teman lu skillnya sama, skill lu ditantang, challenge-nya sama, lu akan fokus. Jadi kalau dia bosen, ya berarti kerjaannya nggak menantang enough. Kalau lu menantang, kalau misalnya lu menemukan apa yang lu suka, apa nih? Data analisis tadi lu bilang. Oke. Gue pengen nyari 3 poin utamanya. Challenge-nya pas banget sama skill lo. Pas banget sama skill lo. Lu bisa 2 jam, 3 jam lo into itu kan. Karena di titik itu yang orang nggak dapetin. In the zone lah. In the zone. In the zone itu. Jadi orang biasanya, gue harus balas email apa segala macam. Oke, lo punya waktu itu jangan kasih lama. Tapi kayaknya 3-4 jam lo harus deep work deh. Lo harus yang bener-bener, ya kayak tadi lo main basket, checking dulu nggak bisa. Karena lo bener-bener di pas gitu posisi itu. Itu menurut gue, ya cari aja activity yang bisa membuat lo di titik itu, and then lo bakal fokus. Itu juga mungkin salah satu tadi balik ke awal juga, bisa jadi itu cara lo nyari yang value yang bisa lo tebarin ke masyarakat ya, untuk lo buat bisnis atau apapun ya. Bener. Kalau udah dalam flow, pasti lo akan passionate juga dan lo akan lupa waktu ya mas ya mungkin ya. Exactly. Gue suka nih ngobrol, lo juga suka ngobrol. Apa kita nge-countnya udah 10 menit nih? Udah enggak kan? Iya juga ya. Jadi kalau nanya gimana ya biar kita nggak distraction, bukan distraksinya, activity-nya yang lo cari gitu. Apa yang membuat lo bisa spend 2-3 hours, 2-3 jam into it, keluar dari situ lo anjir seru banget. Gue puas banget dengan ini. Itu yang harus dicari gitu. Buat gue research, ngobrol sama orang, observe, eksperimen, itu yang gue suka. Jadi gue di situ dan gue build tim untuk nyari orang yang sukanya accountant. Gue nggak suka tuh data, dan gue nggak bisa. Mostly dia nggak suka juga untuk ngobrol terlalu banyak. Iya, nggak suka dia bisa in the zone di situ. Itu mungkin gas menurut gue untuk fokus. Ini ngomongin soal tadi, kita juga lupa nih. Udah 50 menit nih mas kita bicara, luar biasa. Gue juga, mungkin teman-teman Lasers juga nggak kerasa ya. Untuk di episode ketiga kali ini, kita akan pick up pertanyaan dari Instagram Story nih. Nah, karena kita sebenarnya udah buka Q&A session nih. Gue lihat dulu ya, coba ya guys ya. Oke nih. Nah, jangan lupa nih untuk follow Instagram kita di lace.talks, LACE.TALKS, supaya teman-teman gak ketinggalan informasi berharga nih. Kayak misalnya kita bakal ngepost something yang berharga, juga mungkin ada jadwal-jadwal kita ke depannya untuk podcast selanjutnya ya mas ya. Oke. Nah mungkin langsung aja nih, tanpa berlama-lama kita bacain pertanyaan dari Instagram Story kita. Oke. Selamat malam Mas Tio. Salam kenal, saya Rashif. Kebetulan,
sama-sama dari Prasmul nih Mas. Wah, satu alma Oke. mater. Dia bilang nih, saya mau bertanya, kira-kira gimana sih cara terbaik dalam strategi bisnis dan teorinya supaya Gapai ini bisa menjadi top of mind untuk kayak cari kerja ke luar negeri aja. Kayak ibarat mie itu ya Indomie atau mie sedap gitu. Nah, nggak cukup nih Mas, karena mungkin Masnya juga seorang pengajar, jadi dan juga pengusaha, jadi action konkretnya apa sih? Ya. Jangan cuma teori doang nih katanya gitu. Keren, keren. Berat nih pertanyaan dari Prasmulian nih. Tapi sangat menarik dan sangat dekat dengan fokus gue sekarang gitu ya di Gapai. Karena sebagai konteks di dunia penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri ini, memang belum ada market leader atau top of mind-nya gitu. Oh, belum ada nih Mas? Siapa? Gas. Lo mau kerja ke luar negeri? Ke siapa? I don't know. Belum ada. Belum ada tadi Indomie atau Bluebird-nya gitu. Nah, gue bagi dua strategi bisnis dan brand itu menjadi dua tahap. Pertama, sebagai platform digital, you need to gather trust. Harus dapetin trust-nya dulu. Kalau nggak, apa nih penipuan digital dan lain-lain gitu kan. Kita bekerja sama dengan kementerian, kita lisensi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia ada, penempatan prosesnya prosedural dan lain-lain itu kita lakukan, trust. Tapi itu bukan yang terpenting. Ini pola pikir utama gue terhadap membangun brand ya. Gue percaya great brands transform the identity of user. Gue kasih contoh. Nike, ketika dia pakai sepatu Nike, dia merasa sedikit identitasnya berubah menjadi seperti atlet. Gitu. I feel that way. User, identitasnya berubah ketika menggunakan brand atau solusinya. Gapai mengubah identitas pekerja menjadi pahlawan devisa. Karena dia memberikan kontribusi langsung buat keluarganya dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi dia berubah. Jadi ketika lo bicara tentang brandnya Gapai, itu bukan tentang Gapai si digital platform, Gapai si perusahaan startup, tapi tentang mereka yang hidupnya berubah ketika berinteraksi dengan layanan yang di-provide oleh Gapai. Udah ada ceritanya tuh, dari kasir Indomaret sekarang menjadi tenaga profesional di Hungaria. Sorry, dari kasir Indomaret menjadi sekarang staff di bandara di Budapest. wow. Dan dia namanya Alia Ihtiar sudah 2 kali umroh ketika dia bekerja 2 di kali sana. umroh, Iya. luar biasa. Nah itu adalah sesuatu yang konkret. Ketika bicara tadi konkret, itu yang konkret. Orang hidupnya berubah karena Gapai. Itu adalah fokus dari brand Gapai. Kita bilangnya UGC, User Generated Content, dan Community Based Brand. Dimana ketika bicara brandnya Gapai adalah bukan, karena semua nih perusahaan penempatan pekerja migran adalah ke saya, percaya sama saya, job saya bagus, dan saya gitu. Oke. Tapi kalau gue lebih ke siapa sih penggapai-penggapai mimpi, kita bilang ya penggapai-penggapai mimpi digapai, gimana sih hidupnya sekarang dan lain-lain, dan itu create genuine trust. Semakin banyak itu, semakin komunitasnya semakin kuat, semakin orang melihat buktinya, dan semakin brand itu dikenal. Baru dari titik itu gue berkolaborasi dengan brand yang relevan, membuat campaign nasional, bermitra dengan brand yang reputable. Baru nanti di titik gue punya roadmap menjadi top of mind itu di 2029. 2029 berarti sekitar 4 tahun dari 4 sekarang tahun dari ya? sekarang. Di titik itu gue mungkin targetnya menempatkan sekitar 10.000 tenaga kerja per tahun. Sekarang udah berapa nih Mas? Masih 300. 300. Dan kita target ke 3.000 dalam 2 tahun ke depan untuk menjadi 1% dari market share. Tapi 300 itu udah bukti nyata dan banyak cerita yang bisa diceritakan dari 300 teman-teman yang berangkat. So you build trust. Build trust pertama. Build trust. Transform your user atau your customers. Identitas baru nih. Identitas Gara-gara baru. dia pakai produk kita atau jasa kita Betul. nih. Collaborate with reputable brand. Reputable brand. Ya. 3 itu adalah cara untuk gua bisa memiliki opportunity untuk menjadi top of mind di pasar.
hopefully itu bisa menjawab secara teori dan juga secara konkretnya ya gitu. Selain menjawab, mudah-mudahan Mas kita doain itu tercapai juga dari Amin. Gapai, Ya Rabbal soalnya Alamin. luar biasa Mas. Maksudnya dengan adanya Gapai mungkin banyak banget orang-orang yang akhirnya bisa bekerja di luar negeri sesuai impian mereka dan balik lagi mereka bisa bangun Indonesia hopefully ya Mas ya. Itu impiannya. Indonesia itu bukan negara migran, dia yang sukses merantau, ujung-ujungnya kembali Balik lagi. to their community di Indonesia dan bangun. Dan sudah banyak cerita sukses. Ada cerita yang unfortunate gitu ya. Oke. Disitulah kenapa Gapai ingin hadir. Tapi kalau dilakukan secara baik, ini mengubah generasi-generasi selanjutnya. Gitu. Luar biasa, tepuk tangan dulu guys semua. Padahal gue masih mau berlama-lama lagi nih sama Sobat Lasers, cuman kita udah harus closing nih jadinya. Nggak terdistraksi kita Iya ya. bener Ngobrolnya tadi, flow gue ya. in the flow gitu kan. Nah terus mungkin nih Mas, terakhir nih Mas, closing statements untuk para pemuda, generasi muda di sana yang hopefully abis denger ini mudah-mudahan ada actionable items yang real dan juga mungkin mereka bisa terinspirasi ya Mas ya untuk tadi curiosity yang untuk meningkatkan, terus ya be resilience and persistent dan etc. yang lain-lainnya. Nah dari Mas Tio terakhir closing statement yang singkat, jelas, padat tapi impactful. Singkat, jelas, padat, dan impactful. Mungkin pertama adalah fokus on building yourself. Fokus untuk mengembangkan diri lo, percaya sama diri lo. Cari apa yang lo suka. Nggak mesti entrepreneur, nggak mesti professional. Anything bisa dilakukan. As long as you enjoy, suka ngejalaninnya, dan bisa memberikan makna dan dampak buat orang lain, di situ lo cari. Lower your lifestyle, increase the impact. Lifestyle-nya diturunin, impact-nya dibesarin. Kalau bisa berkorban nih di 10 tahun pertama di 20-30, dari situ lo akan membuat karir lo 30 ke atas itu jauh lebih mudah. Dan gue sangat bersyukur ada Lace Talks. Ini adalah bukti dari teman-teman punya semangat gerakan itu, dan gue doakan Lace Talks bisa menginspirasi sebanyak-banyaknya Amin. Lasers ya dibilangnya. Lasers. Dan ini adalah ikhtiar baik yang akan menjadikan manfaat besar ke depannya. Jadi gue terima kasih banyak sudah diundang, dan semoga semakin sukses untuk teman-teman Lasers dan juga Lace Talk dan Lace Cafe yang hadir malam nih. Terima kasih. Oke, sebelum gue close, mungkin ada sedikit sayings nih yang gue pernah dengar dari seseorang yang sangat bijaksana, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat sekitarnya. Oke, mungkin guys, terima kasih udah dengerin nih. Mungkin mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya Mas ya, mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan ya. karena ya kesempurnaan cuman milik Tuhan kita Allah. Jadi mungkin di sini ditunggu guys episode selanjutnya. Mungkin nextnya ada episode keempat, kita bakal datengin insya Allah speaker yang luar biasa lagi dari bermacam background, dan mungkin teman-teman stay tune di Lace Talk, Let's Talk. Thank you. Thank you Mas Tio, thank you. Mantap. Thank you banget.